Korea Utara dilaporkan akan mengirim tank tempur utama terbaru mereka, Sonma-2, lengkap dengan awak ke garis depan Ukraina untuk mendukung Rusia. Kabar tersebut datang pada pertengahan Agustus 2025 ketika Kepala Intelijen Militer Ukraina, Kirilo Budanov, mengungkapkan rencana Korea Utara mengirim puluhan tank tempur utama Sonma-2 lengkap dengan kendaraan lapis baja pendukung serta awak militernya. Langkah ini menandai dukungan nyata Pyongyang kepada Moskow di tengah perang Ukraina yang semakin berkepanjangan. Sonma-2 sendiri adalah tank generasi terbaru Korea Utara yang pertama kali diperkenalkan pada parade militer 2020. Tank ini kerap disebut sebagai versi modern yang menyaingi T-90M Rusia. Keputusannya mengirim ke Ukraina bukan sekedar bantuan militer, melainkan juga sinyal politik. Pyongyang ingin menunjukkan bahwa mereka berdiri teguh di sisi Rusia tidak hanya lewat retorika diplomasi, tetapi dengan kekuatan nyata di medan perang. Secara spesifikasi, Sonma-2 berbobot sekitar 55 ton dengan turret modern bergaya T-90. Tank ini dilengkapi meriam smoothbore 125 mm dengan sistem autoloader, senapan mesin koaksial 7,62 mm, serta rudal anti-tank berpemandu laser. Tank ini juga dilengkapi dengan sistem pengendalian tembakan digital dan stabilizer canggih yang membuatnya mampu menembak akurat baik siang maupun malam. Untuk perlindungan, tank ini menggunakan kombinasi armor komposit dan reaktif eksplosif atau era generasi baru ditambah dengan sistem pertahanan aktif yang disebut mirip dengan Afghanit Rusia. Tenaga utamanya berasal dari mesin diesel V12 dengan output lebih dari 1200 horsepower, memungkinkan kecepatan hingga 60 km per jam di jalan raya. Dengan profil ini, Sonma-2 diposisikan sebagai jawaban Korea Utara terhadap Leopard 2 dan Abrams yang kini digunakan Ukraina. Tujuan Pyongyang jelas, yakni membantu Rusia mengisi kekurangan kendaraan tempur akibat perang berkepanjangan, menjadikan Ukraina sebagai uji coba lapangan untuk melihat performa Sonma-2 menghadapi tank barat dan memperkuat hubungan strategis dengan Moskow yang selama ini menjadi mitra politik sekaligus penyokong ekonomi utama Korea Utara. Di sisi lain, Ukraina menanggapi kabar ini dengan waspada. Kiev khawatir tank-tank tersebut akan memperkuat daya dorong serangan Rusia terutama di front timur. Lebih dari itu, keterlibatan awak Korea Utara berarti konflik ini kian bertransformasi menjadi perang internasional di mana masing-masing pihak didukung langsung oleh sekutu mereka. Bagi Rusia, keuntungan dari langkah ini cukup besar. Selain menambah jumlah kendaraan tempur di garis depan, Moskow juga mendapat kesempatan menguji kerjasama militer langsung dengan Pyongyang. Sebelumnya, Korea Utara sudah memasok amunisi artileri, roket, bahkan ribuan tentara tambahan. Dengan hadirnya Sonma-2, level kolaborasi ini meningkat secara signifikan. Sementara itu, bagi Korea Utara sendiri, keuntungan strategisnya tak kalah penting. Dukungan terhadap Rusia memperkuat posisi Pyongyang di panggung internasional, membuka peluang imbalan berupa suplai energi, teknologi militer, hingga dukungan diplomatik dari Moskow. Lebih jauh, jika Sonma-2 terbukti tangguh di medan perang, reputasi militer Korea Utara bisa melonjak sebagai produsen senjata yang layak diperhitungkan. Namun, analisis militer mengingatkan bahwa langkah ini penuh risiko. Jika Sonma-2 tampil buruk atau mudah dihancurkan oleh senjata barat, reputasi militer Pyongyang justru akan runtuh. Sebaliknya, jika tank ini mampu bertahan, maka dunia harus mengakui bahwa industri pertahanan Korea Utara lebih maju dari yang selama ini diperkirakan. Konflik Rusia-Ukraina memperlihatkan ajang adu kekuatan global. Amerika, NATO, dan sekutunya mendukung Kiev, sementara Rusia mendapat dukungan nyata dari Pyongyang.
Cheonma-2 bukan sekedar tank tempur baru, melainkan simbol keterlibatan Korea Utara dalam permainan besar perang Ukraina. Apakah ini akan memperkuat Rusia atau justru membawa risiko besar bagi Pyongyang? Hanya waktu yang bisa menjawab. Terima kasih dan sampai jumpa.